Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid ba'd. Fa nawasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahi Al-Ahad. Di pertemuan yang kemarin kita sebutkan beberapa poin bantahan tentang orang-orang yang menganggap bahwa metode para salaf dalam memahami sifat Allah adalah tafwid. Kita merajaah sedikit tentang masalah at-tafwid. Apa itu at-tafwid? Ma makna tafwid? Bang Yasmil? Mengklaim bahwasanya hanya Allah yang tahu makna dari sifat Allah. Naam, dugaan atau keyakinan atau klaim bahwa tidak ada yang mengetahui makna dari sifat Allah kecuali Allah. Masih kurang satu lagi. Memalingkan lafaz dari Naam, dan wajibnya memalingkan lafaz dari zahirnya. Ini dia. Meyakini bahwa makna dari nama-nama dan sifat Allah atau sifat Allah tentunya di dalam Al-Quran atau di hadis bukan sesuai dengan zahirnya, tapi tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Kita sebutkan kemarin ada 4 poin menunjukkan rusaknya dan batalnya pemahaman tafwid. Nah, siapa yang bisa menyebutkan salah satu dari yang 4 ini? Kevin masih ingat? Nah, baik, Ikrimah. Kita sebutkan kemarin 4 perkara, dan 4 poin ini diantara asas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bang Arun nggak ingat satu pun. Assalamualaikum. Abah Rehan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat banyak ayat Allah. Naam, ahsanta, masya Allah. Yang pertama, bahwa Allah Jalla wa'ala memerintahkan manusia untuk mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Naam, dan tidak mungkin mentadabburi ayat-ayat Allah kecuali dengan memahami maknanya. Dan ayat-ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat sifat. Ini ayat-ayat yang menunjukkan sifat Allah Jalla wa'ala. Dan ini disepakati ahlu sunnah sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim, karena ayat di dalam Al-Quran itu bertingkat-tingkat keutamaannya, semuanya utama tapi tatafadhal yani bertingkat-tingkat keutamaannya. Maka ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang menunjukkan sifat Allah. Di antaranya ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi semulia-mulia ayat di dalam Al-Quran, karena di dalam ayat Al-Kursi terdapat penetapan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin mentadabburi sesuatu yang tidak difahami maknanya. Kalau yang dimaksud dengan kaifiyat, na'am, yang dimaksud dengan kaifiyat kita tidak mengetahuinya. Adapun makna secara umum, itulah yang dikatakan al-qadar al-mushtarak, maka wajib difahami. Yang kedua, Abah Rehan, mazala alaik. Naam. Bahwa apabila kita katakan bahwa tidak ada yang mengetahui makna dari sifat Allah kecuali Allah, berarti Nabi, para sahabat, para ulama semuanya jahil. Naam, ahsant.
Kalau dikatakan bahwa tidak ada yang mengetahui makna-makna ayat-ayat yang menetapkan sifat Allah kecuali Allah, konsekuensinya para nabi, para sahabat, para ulama yang setelahnya berarti jahil terhadap makna-makna. Makanya dikatakan mereka ahlut tajhil. Nah, dan ini ditasrih oleh mereka. Sebagaimana dikatakan Al-Laqani, sudah kita sebutkan di syarah Jawharatut Tauhid. Nah, ketika dia mensyarah bait Al-Baijuri, wa kullu nassin awhama tashbihan awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Katanya metode salaf itu ada dua, metode Asy'ariyah ada dua, kan gitu. Metode salaf itu tafwid, metode khalaf itu ta'wil. Yang dimaksud dengan ta'wil ay tahrif. Akan tetapi metode salaf itu lebih aslam, katanya lebih selamat. Dan metode khalaf itu a'lam wa ahkam, lebih mengetahui dan lebih hikmah. Akan tetapi bersamaan dengan itu katanya apa? Kita sebutkan. Kenapa bisa metode para salaf lebih selamat, aslam? Abu Darda. Ini diantara Al-Laqani Asy'ariyah yang mensyarah kitab Jawharatut Tauhid. Kenapa metode salaf lebih selamat bagi dia? Dan metode khalaf, maksudnya ahlul kalam, itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Karena salaf hanya menetapkan makna sesuai dengan zahir. Karena menetapkan makna sesuai dengan zahir. La, mereka mana menetapkan tafwid? As-salaf metodenya apa? Tafwid. Apa makna tafwid? Tidak menetapkan sesuai dengan zahir dan mengatakan Allahu a'lam apa maknanya. Metode khalaf, maksud mereka ahlul kalam, ta'wil, yakni tahrif. Ya kan? Kata mereka apa? Metode salaf lebih selamat karena menyerahkan ilmunya kepada Allah. Jelas. Sementara khalaf mentakwil, yakni menentukan maknanya. Kata Al-Laqani di waktu yang sama, metode salaf lebih selamat karena tidak menentukan, karena bisa jadi itu benar, bisa jadi salah, katanya kan gitu. Dia akui bahwa metode khalaf ini berbahaya, bisa benar bisa salah. Ya, ini kok bisa dibangunnya akidahnya di atas keraguan-raguan, bisa benar bisa salah. Harusnya dia lebih utama untuk mengikuti salaf kalau begitu. Nah, yang ketiga, Abu Rehan masih ada. Kata mereka pendapat tersebut selalu bertentangan. Nah, ucapan mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui makna dari sifat Allah kecuali Allah dan tidak boleh menentukan sesuai dengan zahirnya, maka jelas kontradiksi. Kenapa? Yang pertama, dari yang menetapkan sifat Allah tidak boleh ditetapkan sesuai dengan zahirnya. Yang kedua, tidak ada yang mengetahuinya maknanya, tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. nah, kan kata mereka tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Kemudian kata mereka zahir dari dalil bukanlah itu yang dimaksud dalam ayat. Berarti kan mereka tahu berarti makna dari sifat itu sehingga bisa mereka palingkan dari zahir. Kan gitu, itu kontradiksinya. Minimal mereka tawakuf. Jangan katakan bahwa zahir itu bukanlah yang dimaksud, karena bisa jadi itu yang dimaksud. Kalau engkau yakni jazm, engkau pastikan bahwa zahir bukan yang dimaksud, berarti engkau kontradiksi. Nah, yang keempat, bahwa para salaf akidah mereka pada sifat Allah adalah tafwid. Nah, mereka menyandarkan mazhab ini, yakni metode tafwid ini kepada para salaf. Nah, konsekuensinya apa? Sudah kita sebutkan bahwa ini dustaan, kezaliman, tuduhan, fitnah bagi para salaf. Bukankah Al-Imam Al-Imam Malik ibn Anas ketika ditanya tentang istiwa, apa katanya? Abu Ikrimah ketika ditanya tentang istiwa, Allah tinggi. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Kaifiatnya, konsepnya, bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Dan bertanya tentang kaifiat adalah bid'ah. Bertanya tentang kaifiat adalah bid'ah. Nah, maka ini adalah kaidah dalam semua sifat kata para ulama sebagaimana disebutkan Az-Zahabi rahimahullah. Nah,
sebagaimana disebutkan al-Imam Az-Zahabi, katanya apa? Wa huwa qawlu ahli sunnah qatibatan, yani ijma'an, anna kaifiyatul istiwa la naqiluha, bahwa bentuk konsep bagaimana dari istiwanya Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bal najhaluha wa anna istiwa'ahu ma'lumun kama akhbara fi kitabi. Ma'lumun ay makna al-qadar al-mushtarak, wa annahu kama yaliqu bihi ila akhiri kalamihi. Makna natahadzlik, yani sok tahu. La nata'ammaq, yani enggak boleh kita korek-korek, kita perdalam. Wala natahadzlik, dan jangan kita sok tahu. Nah, yakni di antara bentuk kesok tahuan manusia tentang sifat Allah memberikan konsekuensi sifat Allah sebagaimana konsekuensi sifat makhluk. Kalau Allah istiwa berarti Allah butuh arsy. Yani kalau Allah istiwa di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Kalau arsy-nya dihilangkan Allah jatuh. Berarti persis kalian sama menyamakan Allah dengan makhluknya, kan gitu. Sementara Allah tinggi di atas seluruh makhluk, bahkan sebelum menciptakan arsy. Dan Allah istiwa di atas arsy, tidak membutuhkan arsy. Nah, dan permasalahan yang kedua atau perkara yang harus dihindari adalah takyif. Sudah kita sebutkan secara rinci bahwa takyif adalah deskripsi dari sesuatu, kan gitu, di mana seseorang meyakini bentuk dari sifat Allah dengan rupa tertentu, atau bertanya bagaimana sifat Allah. Dua-duanya ini diharamkan. Kenapa? Sudah kita sebutkan bahwa kabar yang gaib itu tidak bisa diraih ilmunya kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, dengan melihat yang semisal dengannya, dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Kemudian yang kedua apa? Abu Darda Mendapat kabar. Naam, kabar, kan gitu. Dikabarkan tentang bagaimananya, bahwa Nabi SAW tidak pernah mengkabarkan, Allah pun tidak pernah mengkabarkan. Yang ketiga, Kita melihat langsung. nah, ahsan, melihat langsung bagaimana rupanya. Dan kita belum melihat Allah di dunia. Nanti di akhirat kita akan melihat Allah Jalla wa'ala di surganya insyaallah. Dan itu adalah kenikmatan terbesar. Taib, kita lanjutkan. Tariqatu ahli sunnah fi jawabi man yas'al an kaifiyat sifatin min sifatillah. Metode ahlu sunnah dalam menjawab atau pada jawaban orang yang bertanya tentang bagaimana sifat di antara sifat Allah. Metode ahlu sunnah untuk menjawab ketika ditanya, kan gitu, ketika ada yang bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Nah, mungkin taqra. Bismillah. Qala al-muallif tariqatu ahli sunnati fi jawabi man yas'alu an kaifiyati sifatin min sifatillah. Lahum fi dhalika jawabani masyhuran. Al-jawabul awwal jawabul Imam Malik wa Syekh Rabi'ah wa ghairihima an Ja'far ibn Abdullah qala جاء رجل إلى الإمام مالك ابن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجودته من مقالته كموجودته من مقالته وعلاه الرهضاء. Nah, ahsant. Yang pertama, sebagaimana kita sebutkan bahwa metode Ahlus Sunnah ketika ditanya tentang bagaimana sifat Allah, maka jawabannya sebagaimana yang dijawab oleh imam di antara imam Ahli Sunnah, yakni al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala. Begitu juga diriwayatkan dari gurunya Rabi'ah, dan diriwayatkan juga dari sahabiyat istri Nabi alaihi salatu wasalam Ummu Salamah. Akan tetapi sanad dari Ummu Salamah dhaif, dan ini juga dikeluarkan oleh al-Imam As-Sabuni di kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Sudah kita sebutkan. Nah,
Ketika seseorang mendatangi Imam Malik ibni Anas, faqala, dia berkata, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, yakni kunyah Al-Imam Malik rahimahullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yakni Allah di atas ars beristiwa. Apa katanya? Kaifa. Dia bertanya tentang kaifa, bukan ma makna istiwa. Kalau dikatakannya makna istiwa, tentu Al-Imam Malik akan mengatakan maklum, yakni al-ulu wal irtifa, meninggi dan di atas. Tapi dia bertanya tentang kaifa. Udah kita sebutkan tentang kaifiyat itu apa? Deskripsi hakikat dari sifat itu. Qala fama ra'aitu, ai ar-rawi berkata, tidaklah aku melihat Imam Malik ketika mendapatkan pertanyaan itu sebagaimana dia apa? yakni mendapatkan dirinya berubah. Wa alahu ar-ruhadha, lihat di sini di hasyah, ar-ruhadha bi dhammir ra wa fathil ha wa dhad, ar-ruhadha hakadha, wa huwa al-araq, al-araq al-kathir, keringat yang banyak, alladhi yughsil al-jild, yakni mandi badannya saking keringatan, keringat dingin basah, likathratihi wala yakunu illa min syakwa, tidaklah itu terjadi kecuali disebabkan rasa gelisah, kan gitu. Ma yali yuqal rahadha ar-rajul rahda, ay araqun hatta ka'annahu ghusila jilduhu, wal rahadha ay al-araq, al-araq, nah keringat. Jadi Al-Imam Malik rahimahullah ketika ditanya itu langsung terpukul. Yani nggak pernah dia ditanya sebelumnya dengan pertanyaan yang sangat-sangat memukul jiwanya, kan gitu. Makanya sampai tertunduk dia. Dan para ulama telah mengumpulkan riwayat-riwayat dari para ulama yang lain, sebagaimana kita sebutkan guru Al-Imam Malik, Rabi'ah dan Ummu Salamah diantaranya, tulisan yang ditulis Syekh Abdul Razak Al-Badr, Athar Al-Imam Malik, tentang ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, dan ahlu al-bid'ah berusaha mentakwil ucapan Al-Imam Malik. Bukan hanya ayat yang mereka takwil, tapi ucapan para ulama pun mereka takwil, karena ini tamparan keras bagi mereka ketika Al-Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Nah, karena di sebagian riwayat memang disebutkan al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa'u ghairu majhul maknanya sama, ma'lum. Ghairu majhul apa artinya? Ma'lum. Nah, karena majhul tidak diketahui, ghairu kan lin-nafi, artinya diketahui. Nah, yakni al-araq. Naam. Wasil. Qala al-muallif yani al-araq. Qal wa tarakul qaum وجعلوا ينظرون ما يأتي منه فيه. قال Afwan, kalau irq artinya urat, al-irq bi kasri al-ain artinya urat, kalau al-araq artinya keringat. Subhanallah, kasrah sama fathah bisa merubah makna, kan? Naam. Wasil. قال فسر عن مالك وقال الكيف غير معقول وسوري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. نعم أحسنت. نعم. وأترك القوم وجعلوا ينظرون ما يأتي منه. Kemudian orang-orang yang ada di majelis menunggu, kan gitu, yakni menunggu jawaban Al-Imam Malik, dan mereka sambil apa, heran kok sampai terpukul, tertunduk Al-Imam Malik rahimahullah. Kemudian beliau berkata al-kaifu ghairu ma'qul, bentuknya bagaimana Allah istiwa enggak kita ketahui, wal istiwa'u ghairu majhul, tuh istiwa itu ghairu majhul artinya diketahui. Berarti ini membantah ucapan yang mengatakan bahwa para salaf itu tafwid. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah istiwa adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang kaifiyat dari istiwa adalah bid'ah. Fa inni akhafu an takuna dhallan wa amara bihi fa ukhrij.
dan orang yang bertanya ini dikeluarkan dari majlisnya. Naam, wasil. قال المؤلف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. Nah, ahsant. Sebagaimana yang ditekankan lagi sama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ketika kita ditanya tentang bagaimana Allah turun, kita katakan turun itu diketahui, ya kan? Bagaimananya? Allahu a'lam. Tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Mengimaninya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir wajib. Dan bertanya bagaimana Allah turun adalah bid'ah. Kenapa? Karena kata beliau, li'annahu su'alun amma la ya'lamuhu al-bashar. Ini bertanya pada sesuatu yang tidak diketahui manusia. Kaifiatnya itu ada, tapi kita tidak mengetahuinya. Jelas, sudah kita sebutkan. Wajah Allah ada kaifiatnya, tapi bagaimana Allahu a'lam. Bukan menafikan kaifiat, tapi menafikan ilmu kita tentang kaifiat. Makanya sudah kita sebutkan kaidah ma min mawjudin wujudan kharijiyan illa la budda lahu min kaifiyah. Tidaklah sesuatu yang ada di luar akal, maksudnya di luar pikiran manusia, yang di wujudnya realitanya ada, pasti dia memiliki bentuk dan kaifiat. Tapi kita tidak mengetahuinya. Naam. Wasil. Qala al-muallif wa qawluhu al-istiwa'u ma'lum ay fi lughatil arab wa qawluhu wal kayfu majhul ay kayfiyatu istiwa'ihi subhanahu la ya'lamu kunhaha wa kayfiyataha illa huwa subhanahu wa qawluhu was-su'alu anhu bid'ah ay as-su'alu 'anil kayf bid'ah li'anna salaf lam yas'alu an wa qawluhu al-imanu bihi wajib litakathur al-adillah min al-kitab was sunnah fi itsbati dhalik. Naam, ahsant. Sudah kita sebutkan ketika menafsirkan Al-Quran, yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, yang kedua antum lengkap. Nah, ditafsirkan dengan Al-Hadis, As-Sunnah. Yang ketiga ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Yang keempat ditafsirkan dengan ucapan tabi'in. Sebagian mengatakan tabi'in itu masuk ke dalam sahabat, kan gitu. Karena nggak mungkin tabi'in mendapatkan ilmu sesuatu yang tidak didapatkan para sahabat. Tafsirnya dari Nabi alaihi wasallam. Nah, yang kelima dengan bahasa Arab. Nah, nanti akan datang contoh-contohnya. Misalnya istiwa, tidak pernah di Al-Quran disebutkan istiwa itu maknanya istaula. Tidak pernah datang dari para sahabat istiwa itu maknanya istaula. Tidak pernah dalam hadis istiwa maknanya istaula. Tidak pernah dalam bahasa Arab istiwa itu maknanya istaula. Subhanallah, runtuh pendalilan mereka dari seluruh sisi. Nah, wasil. Al-jawab al-thani. قال المؤلف الجواب الثاني وهو مبني على أصل شريف وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فكما أن ذاته لا تماثل الذوات لا تماثل الذوات فكذلك صفاته سبحانه لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذا العلم بكيفية الصفات يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية نزوله وبصره وتكليمه واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر
mustawjibatan li sifatil kamal la yumathiluha syai'. Fasam'uhu wa basaruhu wa kalamuhu wa nuzuluhu wa istiwa'uhu thabitun fi nafsil amr. Wa huwa muttasifun bi sifatil kamal allati la yushabihuhu fiha sam'ul makhluqin wa basarihim wa kalamihim wa nuzulihim wa istiwa'uhum. Nah, ahsan. Baik, jawaban yang kedua. Sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di kitab Tadmuriyah, dan sebelum Ibn Taimiyah juga disebutkan oleh Al-Khattabi dan selainnya, bahwa ini adalah pondasi yang sangat-sangat agung dan mulia. Apa itu? Ini juga kaidah sebenarnya. Annal qawla fi sifat kal qawli fi dzat. Artinya, al-maksud bil qaul ay hukum. Hukum pada sifat Allah sama dengan hukum pada zatnya. Hukum pada sifat Allah sama dengan hukum pada zatnya. Berbicara tentang sifat Allah, hukumnya sama dengan berbicara tentang zatnya Allah. Jelas, karena tidak mungkin zat apabila dia wujudnya itu wujud khariji, maksudnya luar pikiran, yang wujud yang benar-benar ada realitanya, realnya, pasti memiliki sifat. Karena sebagaimana disebutkan para ulama, tidak mungkin ada zat berdiri sendiri tanpa ada sifat. Dan zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk manapun, ya kan? Sebagaimana wujudnya Allah tidak sama dengan wujud makhluk manapun, karena Allah wajib al-wujud, sementara makhluk seluruhnya mungkin al-wujud. Taib. Apabila seseorang bertanya kepada kita, bagaimana Allah turun ke langit dunia, maka dikatakan kepadanya, bagaimana zatnya Allah? Coba jelaskan bagaimana Allah itu cemana sih? Bisa enggak? Ada enggak Allah itu? Jelaskan bagaimana wujud Allah. Ditanya lagi dia. Walaupun kita yakini bahwa bertanya tentang kaifiyat zat Allah adalah keharaman dan ini enggak boleh kan gitu, akan tetapi ini dalam rangka mengilzam orang yang sedang mendebat kita. Jelas. Ilzamul khasim. Karena dia bertanya kepada kita, kita tanya balik. Bagaimana zat Allah? Kalau dia mengatakan aku tidak mengetahui bentuk zat Allah, kita katakan juga, kita juga tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah. Ya kan? Kenapa? Karena al-ilmu bi kayfiyat as-sifah yastalzim al-ilm bi kayfiyat al-mawsuf. Yani mengetahui bentuk dari sifat berarti memberikan konsekuensi mengetahui yang disifatkan, yakni zat. Karena ini cabangnya kan gitu. Bagaimana mungkin engkau memintaku untuk menjelaskan ilmu tentang bagaimana turunnya Allah sementara engkau tidak mengetahui bagaimana apa? Zatnya Allah. Aku bisa menjawab bagaimana turunnya Allah ketika engkau menjelaskan bagaimana zatnya Allah, kecuali dia mumatsilah, katanya Allah seperti makhluk, maka kita enggak terima kan gitu. Kalau dia mengatakan dia mumatsilah musyabbihah, maka jelas ini penyimpangan, dan kita enggak mungkin juga mengatakan bahwa apa? Turunnya Allah sebagaimana turunnya makhluk. Tapi kalau dia mu'attilah, menolak sifat Allah, nah ini yang konsepnya sama, artinya kita tidak mengetahui bentuk dari sifat Allah sebagaimana dia tidak mengetahui bentuk dari zat Allah. Kalau dia musyabbihah, jelas ini tentu kita ingkari. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' walillahil matsalul a'la wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tidak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Kaifiyat sifat Allah tidak sebagaimana kaifiyat sifat makhluk. Nah, dan hanya milik Allah sifat yang paling tinggi. Walillahil matsalul a'la, yal wasful a'la. Nah, hukum takyif.
Wasil. Hukum takyif. Udah kita fahami makna takyif kan? Nah, Bang Ardon, apa makna takyif? Membayangkan bentuk sifat Allah atau bertanya bagaimana sifat Allah. Maka tidak boleh bagi kita membayangkan bagaimana sifat Allah. Nah, at-takyif, wasil. قال المؤلف حكم التكييف حرام لأنه من القول على الله بلا علم لأن الله أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا كيفية استوى وهكذا. Nah, ahsant. Hada wadih. Jelas ini adalah keharaman, kan gitu. Kenapa? Karena ini diantara berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena udah kita sebutkan, untuk mengetahui perkara yang gaib itu kecuali dengan 3 perkara. Ima dengan melihatnya langsung, dan kita belum pernah melihat Allah secara langsung, atau mendapatkan kabar dan kita tidak mendapatkan kabar tentang kaifiyat sifat Allah, atau melihat dengan yang semisal dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka kita tidak mengetahui kaifiyat sifat Allah karena Allah tidak mengabarkannya. Nah, akan tetapi Allah mengabarkan Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana? Allah alam. Subhanallah, begitu simpel akidah Ahlussunnah. Kita yakini Allah meninggi di atas. Itulah yang dikatakan al-qadar mushtarak. Akan tetapi konsep dari bentuk meningginya Allah di atas arsy tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa ala. Nah, wal qawlu 'ala Allah bila ilmin haram. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah keharaman. Bahkan ini lebih haram dibandingkan kesyirikan, karena seluruh kesyirikan adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tapi tidak semua berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah kesyirikan. Naam, wasil. قال المؤلف والقول على الله بلا علم حرام. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالآية تدل على أن القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات فإنه بدأ بأسهلها وختم بأشدها وأعظمها تحريما وهو القول على الله بلا علم وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Naam, ahsant. Naam, sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbi. Qul, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, yakni perbuatan keji yang tampak atau yang tersembunyi, dan dosa serta kezaliman. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian melakukan kesyirikan yang tidak ada sultan, ay dalil, hujjah di situ. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, maka ini di antara bentuk apa? Dosa yang paling besar. Karena semua kesyirikan adalah bentuk berbicara kepada Allah tentang Allah tanpa ilmu. Apa contoh berbicara tentang Allah tanpa ilmu tapi bukan di antara bentuk kesyirikan secara zat? Apa akil? Menisbahkan sesuatu yang halal dan haram dan mengatakan ini tanpa ini ucapan Allah, kan gitu? Kan itu, mengucapkan sesuatu yang halal atau haram kemudian kita katakan ini yang Allah inginkan, Allah maksud. Maka ini di antara bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, makanya disebutkan dalam hadis mutawatir secara lafaz dan makna. Maka Allah alam kayaknya cuma ini hadis yang mutawatir secara lafaz dan makna. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, dengan cara sengaja. Maksudnya tujuannya sengaja. Tahu dia salah, dia sengaja, kan gitu. Maka dia hendaknya siapkan tempat duduknya di neraka. Nah, di sini kita sebutkan di hasyiah tentang orang yang udah kita sebutkan juga di
pertemuan kemarin kan, laqad arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam man ubtuliya bi wasawis syaitan. Nabi telah memberikan petunjuk tentang orang-orang yang didatangi waswas syaitan untuk membahas, mengkorek-korek bagaimana bentuk sifat Allah dengan obat yang sangat mujarab. Naam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi alaihi wasallam dari Abu Hurairah, la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqal hadza khalqullah, hadza khalaqallahu al-khalq, faman khalaqallah. Naam, senantiasa manusia akan yatasaalun. Makna yatasaalun yakni saling bertanya, imma di antara mereka atau pada diri mereka. Yani muncul pertanyaan antara seseorang dengan dirinya, kan gitu, bisikan hati. Siapa yang menciptakan ini? Atau ini ciptaan Allah? Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Siapa yang mendapatkan bisikan-bisikan itu, yakni membayang-bayangkan sifat Allah juga, itu termasuk di antaranya, maka hendaknya dia mengatakan amantu billah. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza. Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian dan berkata, siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqula man khalaqa rabbak, sampai dia membisikkan siapa yang menciptakan Rabbmu. Fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Kalau udah muncul jiwa-jiwa membayangkan sifat Allah, bisikan-bisikan yang membayangkan sifat Allah, hendaklah berta'awudz, kan gitu, dan hendaklah dia berhenti. Itulah makanya kata para ulama atau kata orang-orang zaman dulu, kan gitu, jangan belajar agama tinggi-tinggi nanti bisa gila. Iya, kalau yang dibahas adalah ilmu filsafat. Kalau yang dibahas ilmu filsafat, mengkorek-korek bagaimana sifat Allah, maka bisa gila orangnya karena ini dia. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari perkara yang tidak pernah diajarkan oleh syariat. Naam. Wasil. قال المؤلف قال ابن القيم رحمه الله فرتب المحرمات يعني في الآيات المتقدمة 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. Nah, sebagaimana kita sebutkan bahwa di surah Al-A'raf tadi Allah Jalla wa Ala memulai urutan dosa yang lebih ringan dibandingkan yang setelahnya, kan itu. Yang pertama al-fawahish bi ashaliha, yang kedua kezaliman, kemudian yang ketiga syirik, yang keempat apa? Al-qaul 'ala Allah bil ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, hada ya'ummul qaul alaihi subhanahu, ini mencakup segala sesuatu berbicara tentang Allah tanpa ilmu, termasuk diantaranya kaifiyat apa? Sifat Allah. Karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Inilah yang dimaksud dengan laisa kamitslihi syai', menafikan kaifiyat Allah sama dengan kaifiyat makhluk. Bukan makna apa? Secara umum. Bukan, makanya tanzihun bila ta'til, mensucikan tapi bukan berarti menolak sifat. Itsbatun bila tamtsil, menetapkan bukan berarti menyamakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, wasil. As-sadis at-tamtsil. Sekarang pembahasan yang keenam adalah at-tamtsil. Naam. قال المؤلف السادس التمثيل. تعرفه التمثيل لغة هو إثبات مثيل للشيء أو هو التشبيه. قال في اللسان يقال هذا مثله ومثله، كما يقال شبهه وشبهه بمعنى. واصطلاحا هو إثبات مثيل لله على في ذاته أو صفاته،
wa in syi'ta at-ta'mim ka ta'rif at-ta'til faqul itsbatu mathil lillahi subhanahu fi rububiyyatihi aw uluhiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi. Naam, ahsant. Kemudian yang keenam, yang terakhir, tentang perkara-perkara yang wajib ditinggalkan ketika menetapkan sifat Allah adalah at-tamtsil. Definisinya secara bahasa, itsbatu mathilin, menetapkan yang semisal. Bahasa Indonesia ini semisal, yang serupa, semisal, sebentuk pada sesuatu, kan itu. Au huwa at-tashbih, atau juga dikatakan at-tashbih. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada perbedaan antara tashbih dan tamtsil. Kata mereka, kalau tamtsil itu mi'ah bil mi'ah, 100 banding 100 persamaannya, apple to apple. Sementara tashbih itu tidak 100 banding 100, ada persamaannya secara umum. Walaupun sebenarnya ucapan salaf yang mereka maksud dengan tashbih adalah tamtsil, yakni min babi tajawuz, kan gitu, fi al-lafz. Sebagaimana dikatakan di dalam bahasa Arab, yuqal hadza mithluhu wa mathaluhu. Hadza mithluhu, yakni ini semisal dengannya, serupa dengannya. Kama yuqal hadza shibhuhu wa shabahuhu, bimakna wahid, yani jelas. Sebagian ulama membedakan antara tashbih dan tamtsil, karena di Al-Quran disebutkan adalah tamtsil, kan gitu, bukan tashbih. Makanya Allah katakan laisa kamitslihi, tamtsil, mathal, bukan laisa kasyibhihi. Walaupun sebenarnya sebagian ulama salaf ketika mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nu'aim ibn Hammad, kan gitu, walaysa fima athbata Allahu li nafsihi wa la rasuluhu tashbihun, dan bukanlah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat, begitu juga Rasulullah menetapkan sifat bagi Allah adalah bentuk tashbih, ay tamtsil maksudnya. Nah, dan tamtsil ini mencakup 3 perkara sebagaimana kita sebutkan pada ta'til, kan itu mencakup pada 3 perkara, yakni pada rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' wa sifat. Makanya kesyirikan adalah at-taswiyah. Kesyirikan secara bahasa at-taswiyah, menyamakan. idz nusawwikum bi rabbil alamin thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ay yusawwun, menyamakan Allah dengan makhluknya, imma pada rububiyah atau uluhiyah atau nama-nama dan sifatnya. Nah, karena tamtsil ini adalah kesyirikan, kufur akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan tidak ada yang mengatakannya kecuali orang-orang Syiah atau sebagian orang Syiah dan orang-orang mulhidin, sebagian orang sufi batiniyah. Nah, طيب. Amma isbatu mathilin lillahi ala jalla wa ala fi dzatihi, adapun menetapkan yang semisal, yakni yang serupa dengan Allah pada zatnya, fa inna Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa huwa min a'lamin nasi bil firaq wal maqalat, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di antara ulama yang paling memahami tentang firqah-firqah dan penyimpangan-penyimpangan akidah yang disebutkan maqalat. Bahkan ketika kita para ulama menulis menulis kitab-kitab khusus tentang firqah-firqah, misalnya Mu'tazilah, nasyatnya, yakni sejarahnya, tumbuhnya, siapa tokohnya, apa rujukannya, itu ditulis di kitab-kitab para ulama. Sampai juga magister dan S3 itu juga memiliki jurusan khusus mempelajari firqah dan maqalat. Yadhkur annahu lam tadhhab ta'ifatun ila itsbati khaliqaini mutamathilaini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tidak ada diketahui satupun yang mengatakan bahwa ada yang menetapkan 2 pencipta yang sama persis.
Tidak ada yang mengatakan, tidak diketahui di alam semesta ini ada yang mengatakan bahwa adanya dua pencipta, dua khaliq mutamathilaini, yang sama persis. Adapun Majusi menetapkan dua pencipta tapi tidak mengatakan keduanya sama persis. Dengan ikatan ini mutamathilaini, sama persis, tidak ada yang mengatakannya. Idzan isbatu mathilin fi dzati lam yaqul bihi ahadun wa qad sabaq. Yang kita jelaskan. Wadah. Adana. Naam, tafadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Bab ini insyaallah kita habiskan, biar besok kita bahas kitab Fathul Aziz Al-Hamid. Fathul Aziz Al-Qawi bikashfi syubhat al-muhtafilin bi Maulid Nabi. Qala wa amma itsbatu mathilin lahu fi syai'in min sifatihi. Adapun menetapkan penyerupaan Allah pada sifatnya, menyerupakan Allah pada sifatnya, fa inna awwala man qala bidzalika kama yadhkuru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah huwa Hisham Ibnu Al-Hakam. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang pertama kali mengatakannya adalah Hisham Ibn Al-Hakam, wa huwa min ar-Rafidah, yakni orang Syiah. Wa tunsabu lahu firqatun tusamma al-Hishamiyah. Nah, disandarkan kepadanya firqah namanya al-Hishamiyah. Subhanallah. Sampai dikatakan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa kata mereka Allah itu sebagaimana manusia, ay rajulun amrad illa laysa lahu lihyah wa adz-dzakar waliyadzu billah. Nah, kata mereka Allah itu sebagaimana orang yang mulus yang tidak memiliki jenggot dan kemaluan. Na'udzubillah min hadzal qaul wa hadzal kufur. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadza akfar min al-yahudi wan nasara. Ini lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Taib, aqsamuhu, pembagiannya menjadi 3. Yang pertama 2 bagian. Tamtsil itu 2 konsep. Sebenarnya satunya cuma 2 konsep. Al-qismul awal, yang pertama ini menjadi 3. Konsep yang pertama menjadi 3. Apa itu yang pertama? Tashbihul makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan pencipta. Menyamakan makhluk dengan pencipta. Nanti yang kedua menyamakan al-khaliq bil makhluk, kebalikannya. Akan ada kita tunjukkan perbedaan. Nah, ini yang pertama ini, apa tadi yang pertama? Menyamakan makhluk dengan pencipta. Wadah? Ini di antara idhafah al-fi'l ila maf'ulin bih. Tashbih kan dari syabbah yushabbih al-makhluq. Makhluk ini mudhaf ilaih tapi fi mahalli maf'ulin bih. Wadah? Tashbih al-makhluqi bil khaliq, menyamakan makhluk dengan pencipta. Wa huwa itsbatu syai'in lil makhluqi mimma yakhtassu bihi al-khaliq min as-sifati aw al-af'ali aw al-huquq. Menetapkan sesuatu bagi makhluk, menetapkan sesuatu bagi makhluk dari perkara yang menjadi kekhususan khaliq, menetapkan sesuatu bagi makhluk yang menjadi perkara atau di antara perkara yang menjadi kekhususan bagi sang khaliq. Menetapkan sesuatu bagi makhluk pada perkara yang menjadi kekhususan bagi sang khaliq. Apa itu perkara yang menjadi kekhususan bagi sang khaliq? Di antaranya pada sifatnya, perbuatannya atau haknya. Pada sifatnya, perbuatannya atau haknya. Nah, konsep ini yang pertama ini menyamakan makhluk dengan khaliq, itu mencakup penyamaan pada 3 perkara yang kita fahami tentang tauhid, yakni rububiyah, uluhiyah dan al-asma' wa sifat. Nah, adapun dari sifat Allah jelas nama dan sifat Allah. Adapun perbuatan itu rububiyah, adapun hak itu uluhiyah. Jelas. Makanya makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali atau dengan benar kecuali Allah.
Adapun yang pertama, sebagaimana kita sebutkan, kahali ghulatus sufiyah, yakni menyamakan Allah atau menyamakan makhluk dengan sang khaliq pada sifat Allah, kahali ghulatus sufiyah ma'a man yusammunahum al-awliya wa halir rafidah ma'a immatihim. yakni menyamakan Allah dengan makhluk pada sifatnya. Menyamakan makhluk dengan Allah. Jadi makhluk ini yang disamakan seperti Allah. Faham? Jadi makhluk ini disamakan seperti apa? Seperti Allah, baik pada nama-nama dan sifatnya, atau perbuatannya, rububiyah, atau haknya, ibadah. Wadih belum masih wadih? Jelas, Bang Arun? Menyamakan makhluk pada perkara yang menjadi kekhususan Allah. Jadi perkara yang kekhususan Allah kita samakan bagi makhluk. Jadi seolah-olah makhluk ini seperti Allah juga gitu. Seperti orang-orang sufi, ghulatus sufiyah, menganggap wali mereka seperti apa? Seperti Allah. Nah, pada sifatnya kan gitu. Seperti mengetahui ilmu yang gaib. Orang-orang sufi juga menganggap Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang dikatakan qasidah Burdah, bahwa apa? Nabi mengetahui ilmu ka ilmi al-lawhi wal qalami. Nah, katanya Nabi mengetahui perkara yang gaib. Maka ini kufur, waliyadzubillah. Baik, kemudian yang kedua al-af'al, pada perbuatan. Yani menyamakan makhluk dengan perbuatan Allah, yani menyamakan makhluk seperti mengatakan makhluk ini pun bisa melakukan perbuatan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Inilah syirik dalam perkara rububiyah, seperti al-manawiyah wal-thanawiyah wal-falasifah. Ini di antara firqah al-majus, al-manawiyah wal-thanawiyah. Kata mereka orang-orang majusi bahwa cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Baik, yang ketiga al-huquq, yakni pada hak, menyamakan makhluk dengan perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah pada haknya. Ka'tiqalil musyrikin bi asnamihim haitsu abaduha ma'allah. Sebagaimana keyakinan orang-orang musyrikin pada berhala mereka. Orang-orang musyrikin menganggap berhala mereka itu berhak diibadahi. Wa man salaka maslakahum min ghulatis sufiyyah wal rafidah. Kemudian yang ketiga, udah tiga kan? Dalam perkara rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' was sifat. Baik. Al-qism ats-tsani, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau yang pertama, makhluk ini yang disamakan kayak Allah. Kalau yang kedua, Allahnya disamakan kayak makhluk. Wadah? Ka'tiqadi al-Hishamiyah, atba' Hisham ibn al-Hakam, sebagaimana keyakinan firqah Hishamiyah, pengikut Hisham ibn al-Hakam al-Rafidhi, wa Hisham ibn Salim al-Jawalayqi wal Yunusiyah. Ini di antara firqah-firqah al-Rafidah. Rafidah itu ada banyak firqahnya. Atba'u Yunus ibn Abdurrahman al-Qummi, alladzina wasafu Allah subhanahu bi sifatil makhluqina. Ta'ala Allahu amma yaquluna adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Nah, hukum tamtsil, apa hukum tamtsil? Jelas ini adalah kekufuran, karena ini syirik. Li'annahu takdzibun liqaulihi ta'ala, karena ini bentuk mendustakan ucapan Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah kan mengatakan bahwa kaifiyat sifat Allah tidak sama dengan kaifiyat sifat makhluk. Tidak ada yang semisal dengan sifat Allah. Kalau ada yang menentukan yang semisal dengan sifat Allah, baik itu pada perbuatannya, sifatnya atau haknya, maka dia kafir, kan itu. Makanya berkata Nu'aim ibn Hammad rahimahullah, kama salaf, yang sebagaimana sudah disebutkan, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka kafir. Wa qala Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawayh, man wasafa Allah fashabbaha sifatihi bi sifati ahadin min khalqillah
fahuwa kafirun billahil azim. Maka barang siapa yang mensifatkan Allah dan menyamakannya dengan sifat salah seorang dari makhluknya, maka orang itu kafir kepada Allah. Masih panjang sebenarnya. Nafyu tamthil awla min nafyu tashbih. Menolak tamthil lebih utama, maksudnya mengatakan dengan tamthil itu lebih utama dibandingkan mengatakan dengan tashbih. Ada 3 perkara kan gitu, dari 3 sisi. Lebih utama kita katakan tamthil dibandingkan tashbih gitu. Walaupun makanya kita sebutkan para ulama salaf yang mengatakan mensyabbaha, maksud mereka adalah menmathala. Nah, secara ringkas kita sebutkan insyaallah, secara ringkas, enggak usah kita baca. Yang pertama, karena lafaz tamthil itu datang di dalam Al-Qur'an kan gitu. Laisa kamitslihi di surah Syura. Laisa kamitslihi, tidak ada yang semisal dengan Allah, mithl. Bukan dikatakan laisa kasyibhihi. Baik, yang kedua, anna nafyu tashbih mutlaqan yuaddi ila ta'til. Kalau menolak penyerupaan secara umum, ini bisa berujung pada penolakan sifat. Ya kan? Jadi sebagaimana disebutkan, bukan berarti ketika mensucikan Allah berarti kita tolak sifatnya. Nah, itu dia bentuk apa? Persamaan antara Allah dengan makhluk, sama-sama memiliki sifat. Itu yang dikatakan syabah. Wah, sebagaimana Allah mawjud ada dan makhluk mawjud juga ada, tapi wujud Allah tidak sama dengan wujud makhluk. Jadi sama-sama memiliki sifat, bukan memberikan konsekuensi sifatnya itu apa? Sama. Jelas? ذلك أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك يتشابهان فيه. Tuh. Tidaklah antara 2 perkara yang ada, 2 sesuatu yang ada, kecuali antara keduanya memiliki kadar yang berserikat mereka pada perkara itu. Sebagaimana kata Syekhul Islam, wa ulima aidan bil aql anna kull mawjudain qa'imaini bi anfusihima fala budda bainahuma min qadrin mushtarakin kattifaqihima fi musamma al wujud wal qiyam bin nafs wal dhat wa nahwi dhalik wa anna nafy dhalika yaqtadi at ta'til al mahd. Naam. Jadi itu tadi di antara konsep penyamaan Allah, maksudnya sebenarnya bukan kita samakan kan gitu. Maksudnya apa? Kadar yang berserikat antara Allah dengan makhluknya, artinya sama-sama memiliki sifat, tapi sifatnya sama sekali berbeda. Jelas? Yang ketiga, yang terakhir, anna lafdh at-tashbih istu'mila fima ba'd fi ghairi ma wudi'a lahu. Yani lafaz tashbih ini digunakan yakni belakangan pada yang bukan maknanya, bukan diletakkan untuk sebuah makna yang diinginkan dari tamthil kan gitu. Hatta sara min al-alfaz al-mujmalah allati tahtaju ila bayan, sampai lafaz ini di antara lafaz yang multi tafsir, masih membutuhkan apa? Penjelasan yang lebih rinci. Qad yunfa at-tashbih wa yurad bihi nafyul haqq alladhi wasafa Allah bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluh. Nah, apa yang kau maksud dengan tashbih, wahai orang yang menolak tashbih misalnya? Apakah yang kau inginkan penolakan sifat? Maka kita tidak terima Allah ditolak sifatnya. Tapi yang kau inginkan misalnya kaifiyat, artinya sifat Allah kaifiyatnya tidak sama dengan sifat kaifiyatnya makhluk, maka na'am. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Taimiyah, lafdz at-tashbih fihi ijmalun katsir wa annahu ma min ta'ifataini illa wa taj'al man athbata syai'an mushabbihan. وذلك أن كل موجودين فلا بد أن يكونوا أو أن يكون بينهما نوع مشابهة ولو من بعض الوجوه البعيدة ورفع ذلك من كل وجه رفع للوجود. نعم واضح. Artinya makna yang berserikat antara Allah dengan makhluknya sama-sama memiliki sifat, itu dia. Secara ringkas itu dia.
Kan Allah memiliki sifat wujud, iya kan? Manusia memiliki sifat wujud. Wujud Allah tidak sama dengan wujud manusia. Manusia memiliki zat, yani fisik. Dia bukan sifat bagi zat yang lain. Nah, Allah juga memiliki zat, tapi zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Begitu juga dengan sifat Allah. Allah memiliki wajah, manusia memiliki wajah, tapi konsep bagaimana bentuk wajah Allah tidak sama dengan konsep bagaimana bentuk wajah manusia. Wadah. Nah, lidza fa inna isti'mal al-lafz asy-syar'i wa huwa at-tamtsil aula. Oleh karena itu menggunakan kalimat tamtsil lebih utama dibandingkan tashbih, sebagaimana disebutkan pada 3 poin yang kita sampaikan tadi. Li'annahu adalla 'ala al-ma'na wa li'anna tariqata ahli sunnah at-ta'bir bil alfaz asy-syar'iyyah al-bayyinah duna al-alfaz al-muhdats al-mujmalah. Nah, kemudian akan kita sebutkan insyaallah di pembahasan berikutnya tentang sejarah ucapan orang yang mengatakan Allah itu sama dengan makhluknya, yakni tamtsil, penyerupaan Allah. Jadi tuduhan dari Asy'ariyah yang mengatakan Ahlus Sunnah musyabbihah, tuduhan yang batil, yang tidak memiliki hujjah, dan ini adalah fitnah, kezaliman, kan itu. Kita menolak disamakannya Allah dengan makhluknya pada kaifiyat sifatnya, bukan menolak sifatnya. Jelas? Kita menolak penyerupaan Allah dengan makhluknya pada kaifiyatnya, bagaimananya, konsepnya, bukan menolak sifat asal dari sifat itu. Karena kalau nanti kita tolak semua berarti kita tolak udah sebagaimana kita sebutkan kan gitu. Kalau mau kalian tolak sebagian sifat dan kalian tetapkan sebagian sifat, wahai Asy'ariyah, tolaklah semua sifat Allah biar jadi ateis kalian. Bilang Allah enggak ada. Ini lebih selamat kan gitu. Lebih selamat maksudnya dari kontradiksi. Tapi mereka jadi kafir, jadi ateis. Nah, tapi kalau mereka menetapkan sifat ilmu, sifat qudrah, sifat sama, mendengar, melihat, sifat iradah, sifat khalq, maka tidaklah ini semua berarti manusia pun ada sifat-sifat yang demikian. Berarti konsep dari sifat makhluk itu nanti akan sama juga dengan konsep sifat Allah. Kalau kata kalian tidak sama, kami juga menetapkan seluruh apa yang Allah tetapkan dengan mengatakan tidak samanya sifat Allah dengan sifat makhluknya, kaifiyatnya. Nah, subhanallah, akidah Ahlus Sunnah sangat-sangat mudah. Kan itu, cuma orang-orang ahlul bidah ini yang membuat acok. Tapi itulah di antara sunnatullah. Di antara sunnatullah Allah buat mereka mendengungkan syubhat supaya ada dari kalangan Ahlus Sunnah. Kan itu, supaya hatta yatamayyaz bainal alim wal jahil. Nah, ada pertanyaan? Baqil. Iya. Nah. Kalau menolak yang seperti itu, iya memang mereka menolak dari Menolak apa? menolak sifat tadi itu adalah sama dengan menolak dari seluruh dari Al-Quran dan hadis. Karena kita juga mungkin sering juga mendengar seperti hadis Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah. Allah juga menyatakan kecintaan kepada manusia jika dia menyerupakan atau mengaplikasikan ya, apa yang Allah maaf dan mencintai orang-orang yang Naam, sahih. Artinya Allah menisbatkan sesuatu yang mulia itu kepada kalau manusia mau mencontohi apa namanya asal dari sifat Allah. Nah, ini disebutkan para ulama. Nah, di antara Syekhul Islam Ibn Abil Izz di Syarh Tahawiyah. Nah, maka yang disebutkan dalam hadis kan gitu. Ar-Rahimun, ايش الحديث؟ القدر المشترك disebutkan. Ar-Rahimun yarhamuhum Ar-Rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka Allah pun akan menyayanginya. Maka sayangilah yang ada di muka bumi, maka yang akan
maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Tapi kasih sayang Allah tentu berbeda dengan kasih sayang manusia, kan gitu kaifiatnya. Tapi ada kadar berserikatnya pada makna kasih sayang. Ini enggak boleh ditolak. Karena kalau kita tolak akan jatuh pada ta'til. Atau kita katakan Allah alam apa makna kasih sayang. Oh, kasih sayang jelas. Itulah yang kita pahami dengan al-qadru al-mushtarak. Tapi wajib kita tetapkan al-qadru al-mumayyiz, yakni yang menjadi pembeda antara Allah dengan makhluknya. Kasih sayang Allah tidak sebagaimana kasih sayang makhluk. Contohnya kasih sayang makhluk suka ada timbal baliknya, kan gitu, lemah. Sementara Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan hambanya, dan Allah menyayangi orang-orang yang beribadah kepadanya. Kalau kita mungkin kasih sayang kita suka ada timbal baliknya gitu, ya enggak, kita menyayangi orang-orang yang menyayangi kita. Tabiat sifat kasih sayang manusia itu lemah. Begitu juga ilmu, misalnya Allahu alim wa yuhibbul ulama. Nah, ini diantara efek asarnya dari sifat Allah. Akan tetapi ilmu Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan, sementara makhluk ilmunya diawali dengan ketidaktahuan. Bahkan kita dikeluarkan di muka bumi ini tidak mengetahui apapun. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Nah, akan tetapi Allah yang mengajarkan segala sesuatu kepada manusia dari perkara yang bermanfaat bagi mereka dari urusan dunia dan agama. Nah, ada lagi yang iskal, Bang Harun? Jelas? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.